Oke nak, apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik. Oke, ini kebetulan ibu piket hari ini nak ya, dan ibu juga guru BK kalian, guru BK kelas 7 ya. Berkaitan dengan permasalahan yang kalian hadapi sekarang, kalian apa tadi permasalahannya? Terlambat Bu. Terlambat. Di sini ibu mau nanya terlebih dahulu, apa yang membuat kalian terlambat datang pada pagi ini? Terlambat bangun Bu. Terlambat bangun. Kalau Kami nunggu Tasya Bu. oke, Ibel tunggu Tasya. Rumah kalian berdekatan? Iya Bu. Berdekatan. Oke. Ke Tasya dulu nak ya. Tasya tadi bangun jam berapa? Bangun setengah 7. Setengah 3. Setengah 7. Oke. Malam tidur jam berapa? Kami makan jam malam tidur setengah 12. Setengah 12. Gara-gara nunggu mama. Oke. Nunggu mama dari mana? Dari RS rumah sakit. Oh, mamanya kerja di rumah sakit? Dia nengok antenya mas gitu, kayak nenek. Oh, oke. Berarti neneknya di rumah sakit. Iya. Oke. Kegiatan Tasya malam tadi apa? Setelah orang sholat maghrib, kami pergi ke rumah Bella latihan IPSI. Apa tuh IPSI? IPSI yang sendiri kayak untuk tandingan tim Oke. itu. Nah, sampai selesai Isa. Sekali tuh kalau pulang. Iya. Pulang tuh tiba-tiba mama kan tak ada. Nah, kemana orang? Nah, ini bawa kamu nih. Pintu terkunci, kamu tak bisa nak lewat kemana aja. Oke. Tasya jam berapa pulangnya nak? Selesai orang sholat Isya Selesai sholat Isya. Kalau latihannya itu di mana? di rumah dia. Di rumah Ibel. Ya. Rumah Ibel di mana? Dekat Gang Bayu sebelah kan rumah Bu Surti. Oke. Ibel sama Tasya sama-sama perguruan? Beda. Beda. Jadi Kakaknya itu sama perguruan sama kami. oke, jadi yang melatih Tasya. Kakaknya. Oke. Oh, berarti Tasya perwakilan dari sekolah kita untuk tanding U2SN ya, nak ya? Iya. Oke, bagus ya, nak ya. Cuman, nah di sini ibu tak melarang. Ya. Tasya mau latihan mungkin kalau karate atau silat memang sering malam, nak ya. Ibu tidak melarang. Hanya saja kita sebagai siswa tentu ada aturan-aturan untuk tidur. Itu juga dengan Ibel, ya. Sebelum kita lanjut nih, ibu ke Ibel lah dulu, ya. Ke Ibel lah dulu. Kalau Tasya tadi udah jelaskan, kami lambat tidur gara-gara nunggu mama karena dikunci. Nah, jadi jam setengah 12 baru bisa masuk, baru bisa tidur. Ya, sekarang ke Ibel. Ibel tadi bangun jam berapa nak? Ya, setengah 6. Setengah 6, 4 ya. Jam berapa Ibel mulai menunggu si Tasya? Jam setengah 7. Jam setengah 7. Tasya baru sampai di tempat Ibel? Kami juga. Oke, pakai apa? Jalan. Jarak rumah Ibel dengan rumah Tasya jauh nggak? Tidak seberapa jauh. Tak seberapa jauh. Mana duluan, rumah Tasya rumah Ibel? Rumah kami. Jadi istilah itu Ibel berbalik arah lah. Iya. Iya. Kalian ke sekolah pakai apa nak? Kan perjalanan kaki. Jalan kaki. Jarak dari rumah ke sekolah berapa? Berapa jembatan? 3 jembatan. Oke, berarti dari jembatan dekat Hasanuddin, parit berapa tuh? Parit 8 ya? Iya. Parit 8, jembatan ini parit 7. Oh ini ya. Oke, lumayan jauh tuh nak ya. Oke. Gini nak. Kita kan punya aturan di sekolah. Nak ya. Kalian udah berapa kali melakukan terlambat nih? Baru sekali ini. Kalau Ibel? Baru sekali ini. Biasanya gimana? Biasanya orang bunyi bel baru datang sampai sini. Bunyi bel baru sampai sini. Berarti pas gitu ya. Jam berapa biasanya turun dari rumah nak? Kadang-kadang setengah 6. Setengah 6 turun dari rumah. Setengah 7. Setengah 7. Oke. Setengah 7 turun dari rumah berarti sekitar setengah jam lebih kalian jalan kaki ya. Gini loh nak. Kalau ibu di guru BK itu ya
ini kesalahan pertama bagi kalian ya. Pelanggaran pertama, melanggar peraturan sekolah terlambat datang. Peraturan di sekolah itu kita bel berbunyi jam 7.20 itu masuk. Tenggang waktunya itu kan dikasih sampai jam 7.30. Ya, tadi kalian datang jam berapa? Jam 8:01. Jam 8:01. Tidak bisa kita, pokoknya kalian bagaimanapun kondisi kalian ya, mau terlambat bangun, mau terlambat tidur, mau kalian jalan kaki, kita punya aturan ya. Aturan kita apa? Datang sebelum jam 7.20 sampai sekolah, selambat-lambatnya jam 7.30 ya. Itu selambat-lambatnya itu masih diberikan kelonggaran dari sekolah. Lebih daripada itu apa? Tentu kalian bakalan berhadapan dengan guru piket ya nak ya. Salah satunya ibu. Sekarang nih kalian berhadapan dengan ibu karena terlambatnya itu sudah setengah jam lebih ya. Terus kalau ke ibu nih ya, seharusnya itu kalian ada konsekuensi yang harus kalian terima. Kalau dengan guru-guru lain mungkin kalian disuruh sampah, nyapu, nyiram bunga ya. Itu hukuman-hukuman yang biasa diberikan. Sekarang konsekuensi yang kalian dapat apa kalau kalian terlambat? Tidak tahu. Kalian tidak merasa ada hal-hal yang merugikan bagi kalian kalau kalian terlambat? Ada. Apa? Kelewatan jam pelajaran. Oke. Tertinggal pelajaran jam pertama. Ya, apalagi konsekuensi yang kalian terima? Apa? Dianggap apa? Iya. Di kelas kalian tadi dianggap apa? Iya. Di jam pertama. Oke. Konsekuensi kedua. Yang ketiga apa? Tak tahu. Itu ke diri kalian ya. Malu karena terlambat. Timbul rasa malu karena terlambat. Yang keempat, boleh ibu ngasih tahu? Boleh ya. Yang keempat, konsekuensi yang kalian terima. Sekarang kita berhadapan. Ini gini nah, guru BK tuh bukan ibu bukan untuk menghukum kalian, tapi di sini ibu mau mengajak kalian. Ya, kita boleh saling sharing ya. Kalau kalian memang ada hal-hal atau permasalahan yang pengen kalian ceritakan, boleh. Guru BK itu tidak hanya sebatas kalian terlambat kelahi, bukan hanya sebatas itu. Kalian boleh cerita, boleh curhat, boleh cari informasi, boleh. Enak ya. Nah, di sini ibu mau membantu kalian. Bagaimana caranya kalian supaya tidak terulang lagi yang tidak terulang. boleh. Apa lagi? Apa lagi yang bisa kalian lakukan supaya Tasya sama Ibel tak terlambat lagi datang sekolah? Bangun lebih cepat, tidur lebih awal. Apa lagi tadi? Apa lagi? Oke, boleh ibu bantu? Atau ibu arahkan lah kalian ya. Kalau udah terlambat datang ke sekolah, kan sudah tidak mungkin lagi jalan kaki. Bagaimana caranya supaya kalian bisa cepat datang ke sekolah meskipun kalian sudah lambat terburu-buru datang ke sekolah? Ada cara kan? Iya. Ya kan? Jadi kita harus pikirkan cara. Kita kalau sudah terbiasa terlambat, mau jam berapapun kalian pasti bakalan santai. Ya enggak? Tapi kalau kita memang tak pernah terlambat, pas hari ini kalian terlambat, aduh, deg-degan, iya terasa. Terus apa lagi? Pasti kita kesuk-kusuk. Kayak mana caranya supaya cepat datang, supaya sampai, kayak mana caranya supaya tak terlambat. Pasti kita cari cara, ya kan? Nah, jadi apa tadi? Yang bisa kalian lakukan supaya kalian tak terlambat? Tidur lebih awal, bangun lebih awal. Oke, cari alternatif. Ya, oke. Kenapa ibu membicarakan ini? Karena ibu tahu kalian seorang atlet. Ya. Meskipun kalian jenis olahraganya olahraga pencak silat ya, betul nggak?
pencak silat ya. Dalam bidang olahraga yang kalian ikuti, tetap yang dibutuhkan kedisiplinan enggak? Ya. Kalian diminta untuk tetap disiplin latihan, disiplin datang, diatur enggak itu? Begitu juga dengan sekolah kita. Enak ya? Kalian bersekolah itu sebuah kewajiban. Kalian wajib sekolah, kalian berhak untuk sekolah. Kasihan orang tua kalian nak, ya udah kasih uang jajan, udah cari duit penat-penat nih, tak tahulah kita gimana apa yang mereka rasakan ketika mereka bekerja di luar sana, berharap lebih ke anaknya, ya. Kemudian kita berleha-leha, ya kasihan orang tua. Kalian tak kasihan? Ibu kembalikan ke kalian ya nak ya. Cukup ini pertama dan yang terakhir kami. Ya. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ibu berharap, kalian berharap tidak ada lagi yang namanya terlambat. Kalau memang sudah terlambat kita untuk datang ke sekolah, upayakan cari alternatif gimana caranya supaya kalian sampai ke sekolah itu paling lambat 7.30. Ya, cari akal. Oke? Kemudian cukup satu permasalahan ini aja. Apalagi Tasya calon atlet perwakilan sekolah kita, perwakilan kecamatan kita, ya. Tunjukkan ke depannya Tasya itu bisa jauh lebih baik. Terus ibu percayakan kepada kalian berdua, kalian anak yang baik, kalian anak yang bagus, kalian anak yang berprestasi, dan kalian mau memperbaiki tingkah laku kalian, memperbaiki mungkin kedisiplinan yang sedikit aja, sedikit cuman karena terlambat ini aja, dan jangan sampai terulang lagi. Tasya ya, ibu berharap kalian bisa ingat karena ya mungkin yang namanya keteledoran, kita manusia ya, tempatnya salah, tempatnya silap ya, gitu juga dengan ibu ya. Ibu menjalankan tugas ibu sebagai guru piket dan sebagai guru BK kalian, enak ya. Untuk saat ini ibu izin catat di peristiwa kalian hari ini. Ibu catat ini bukan buku hitam, bukan istilahnya bukan menjelekkan nama kalian, tapi ini administrasi itu sebagai guru BK memanggil kalian, memberikan kalian arahan supaya tidak terlambat lagi ya. Selanjutnya sama-sama kita perbaiki diri. Semangat besok berangkat ke Tembilahan, memperjuangkan nama baik sekolah kita, tampilkan yang terbaik ya nak ya. Ingat, disiplin itu perlu dimanapun kalian berada ya, baik di sekolah, di luar sekolah, baik nanti di dunia kerja. Oke? Dicatat ya nak ya. Enak, ibu sudah catat. Silahkan kalian kembali beraktivitas ya. Ibu ucapkan terima kasih. Silahkan. Terima kasih sarannya. Ya, sama-sama. Semoga bisa jadi lebih baik nantinya enak ya. Semangat. Terima kasih Bu ya. Terima kasih juga enak ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai kegiatan budaya positif, kita terlebih dahulu membaca doa kepada Bapak Sarip, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indan maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwal indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sarif. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah kepada Ibu Sri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sikit jadi Wakil Kepala Sekolah. Amin. Tidak mengurangi hormat saya duduk di sini yang dikatakan tadi pembuka mewakili kepala sekolah dalam acara budaya positif pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang diberikan Bu Mira nanti menjadikan masukan buat kita, mendapat manfaat, syafaat untuk kedepannya, untuk siswa kita, dan juga terutama cita-cita yang kita inginkan dalam sekolah penggerak yang sesuai yang dicanangkan. Kemudian dalam pemberian materi nanti mungkin kita dapat masukan atau tanya jawab yang dapat menjadi acuan kita di dalam kelas ataupun di luar kelas. Malum teknologi semakin tinggi, kita pun harus kreatif juga semakin lebih tinggi lagi. Tidak memperpanjang waktu, sekarang kita langsung saja silakan pada Bu Mira agar masukin materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri. Selanjutnya langsung aja kita ke acara inti tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita Ibu Mira Seplita Sari SPD. Kepada Ibu Mira dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya aturkan kepada MC. Mohon izin kepada Bunda dan Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini sebelum kita memulai kegiatan, Mira mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah bersedia menyediakan waktu untuk mengikuti kegiatan pembel kita pada hari ini yang berkaitan dengan pengimasan budaya positif di sekolah kita. Oke, nah sebelum kita mulai tentunya kita menyepakati dulu hal-hal yang perlu kita lakukan dalam mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, diharapkan kepada Bapak Ibu untuk tetap bersemangat meskipun sekarang sudah sedikit siang atau sudah tengah hari. Semangatnya jangan sampai kendor, ikuti kegiatan ini dengan baik. Kemudian aktif berpartisipasi, mengemukakan pendapat dengan sopan, fokus, tidak menggunakan gawai jika tidak dibutuhkan. Bagaimana Bapak Ibu dengan
kesepakatan yang kita buat ini? Sepakat atau tidak? Ada yang dikurangi atau ada yang mau ditambah? Sepakat? Oke. Boleh kita lanjut? Boleh. Nah, sebenarnya sebelum memulai kegiatan ini, Mera sebenarnya ingin memberikan ada icebreaking. Nah, tapi sebaiknya kita lanjut aja dulu materi, takutnya nanti tidak cukup waktu kita karena sudah cukup siang. Kita lanjut ke materi budaya positif. Nah, budaya positif ini merupakan sebuah tindakan, sebuah perilaku atau pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah, baik guru maupun siswa, dalam hal kita menghadapi perilaku siswa, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita. Nah, dalam budaya positif ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi. Nah, restitusi di sini ada dua, kita membagi menjadi dua, yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentu sebelum kita mengetahui disiplin positif itu seperti apa, tentunya kita harus tahu dulu kata disiplin itu apa. Nah, yang Bapak Ibu tahu disiplin biasanya seperti apa? Oke. Sama ya. Kita awalnya pasti berpikir disiplin adalah ketika kita taat pada aturan. Nah, kalau dimaknai di sini, disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kemudian, apakah disiplin hanya dicapai dengan hukuman? Oke, tidak. Alasan? Mungkin karena hukuman itu hanya membuat dia jerat sementara, tapi dia ulangi lagi. Oke. Mungkin ada hukuman yang lebih bagus daripada hukuman itu. Oke, berarti hukuman yang kita berikan sekarang belum tentu hukuman terbaik gitu ya, Bu ya? Belum tentu hukuman yang terbaik yang kita berikan, karena bisa jadi ada hukuman yang lain yang lebih bisa membuat anak memperbaiki tingkah lakunya, gitu ya. Kemudian ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan di benak Ibu? Aturan. Tata tertib. Waktu. Ada lagi? Oke, taat. Tindakan. Benar. Karena itu kan dalam pikiran kita kan? Setiap kali kita memikirkan yang namanya disiplin itu pasti ketepatan waktu, taat terhadap hal-hal yang sudah disepakati, aturan-aturan di sekolah, ya kan? Kemudian patuh dengan apa yang disampaikan oleh guru, patuh dengan aturan yang sudah dibuat. Nah, kita lanjut. Kebanyakan kita, tak usah kita pikirkan orangnya, kita, kebanyakan kita akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, benar ya? Kemudian teratur, benar lagi, dan kepatuhan pada peraturan. Berarti tidak salah dengan yang kita sampaikan, ya? Itu pemikiran kita. Banyak memang orang yang berpikiran pasti seperti ini. Nah, kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kemudian padahal kenapa dibilang disiplin sering dikaitkan dengan hukuman? Ketika anak tidak disiplin, maka kebanyakan dan masih ada kita menjalankan anak yang tidak disiplin itu diberikan sanksi dan hukuman. Kemudian sebenarnya berbeda, karena ketika kita belajar disiplin positif, kita sebenarnya tidak harus memberikan hukuman. Nah, malah seharusnya kita membantu anak mencari bagaimana alternatif supaya anak ini bisa memperbaiki tingkah laku, mencapai apa yang ingin kita yang sudah disepakati tadi. Nah, kemudian alternatif ini bukan dari kita, tapi dari anak seharusnya. Karena kalau dari kita masih jatuhnya ada konsekuensi namanya nanti, masih ada dibilang hukuman nanti, atau mungkin ada ancaman, masih sepihak dari kita, bukan
Auli. Di sini aulinya Dian Gozen pada tahun 2001 mengatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin. Maaf Mira kalau salah bahas cara pengucapannya ya Bu ya. Disiplin, betul Bu? Disiplin. Oke, anggaplah disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut tentunya harus paham betul kenapa kita perlu mengikuti sesuatu aliran, sesuatu aturan, sesuatu ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun dalam diri itu motivasi dari dalam, intrinsik, bukan motivasi dari luar, ekstrinsik. Nah, jadi seharusnya murid kita ketika kita kaitkan dengan disiplin tadi, apapun yang dilakukan seharusnya berkaitan atau muncul dari niatnya, dari dalam dirinya, bukan karena kita yang meminta, bukan karena kita yang mengharapkan anak itu seperti ini, tapi sebisa mungkin anak yang berharap aku ingin seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita simpulkan. Dapat kita simpulkan di sini bahwa disiplin positif merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, akibatnya apa? Bagi seorang individu ataupun bagi seorang siswa untuk memahami dan mengontrol setiap perilakunya dengan kita menerapkan disiplin positif, lebih terkontrol kita harapannya. Kemudian tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga anak bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini kita mengupayakan supaya motivasi yang ada pada dalam diri anak itu bukan ekstrinsik atau bukan dari orang lain yang di luar dari diri dia, tapi dari dalam diri dia sendiri. Berkaitan tadi kan disebutkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini Mira paparkan dalam menjalankan atau menerapkan disiplin positif, terdapat nilai-nilai yang diharapkan bisa tercapai bagi kita sebagai warga sekolah, baik guru maupun siswa. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sifatnya positif. Tujuannya apa? Agar kita dapat mencapai, agar individu dapat mencapai semua hal-hal positif. Jadi setiap nilai-nilai kebajikan itu dia mengandung kalimat-kalimat positif atau kata-kata positif. Seperti keyakinan kelas, nanti kita akan membahas mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini bisa nilai-nilai kebajikan yang dianut atau yang disepakati oleh sekolah kita secara umum. Bisa juga nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama-sama siswa di kelas. Ini ada beberapa organisasi yang mengeluarkan atau mencetuskan nilai-nilai kebajikan. Nah, kebanyakan dan sebaiknya kalau untuk kita di kurikulum Merdeka, kita diminta untuk menggunakan nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang berisikan tentang 6 dimensi. 6 dimensi itu yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini kalau menurut Mira sebenarnya Bapak Ibu sudah memahami isi dalam 6 dimensi ini. Ini salah satu bentuk nilai-nilai positif. Karena kan mandiri, misalnya mandiri itu kan sebuah nilai-nilai kebajikan yang kita mengharapkan anak bisa mengerjakan segala sesuatunya secara mandiri tanpa ketergantungan dengan orang lain. Itu kan sebuah nilai yang baik gitu ya. Kemudian ini organisasi IBO Primary Years Program. Sikap murid yang diharapkan pada nilai-nilai kebajikan itu seperti toleransi, rasa hormat, integritas,
mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin tahu banyak. Bisa kita lihat di depan. Ya, ini baru 2 organisasi. Ada beberapa organisasi lagi. Nah, ini dari organisasi 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Nah, hampir sama sebenarnya, cuma berbeda-beda kalimat aja. Yang terpenting itu merupakan bunyinya yang bersifat positif. Seperti cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kementerian masih sama kan? Kementerian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat, dan santun. Banyak. Kemudian ada satu organisasi lagi yang Mira lampirkan di sini. Nah, The Features Project nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang kalau menurut Mira pada saat kita terapkan di kelas atau di sekolah atau bersama siswa, terutama pada pembentukan keyakinan kelas. Kalau menurut pendapat Mira ini paling mudah bahasanya yang bisa kita gunakan, seperti peduli, rajin, berkebahagiaan, tanggung jawab, rasa hormat. Ini bisa kita gunakan, bisa kita terapkan di kelas. Salah satu contohnya misalnya di sekolah kita tentu peraturannya berharap anak datang tepat waktu. Kemudian tepat waktu tentu di sini berkaitan dengan kedisiplinan. Ada di sini Bapak Ibu yang berkaitan dengan ketepatan waktu. Tanggung jawab bisa. Apa lagi? Bijaksana menggunakan waktu bisa juga ya Bunda ya. Nah, kemudian misalnya sekarang sekolah kita kan banyak kejadian-kejadian pembulian, ya kan? Kemudian ada perkelahian. Itu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita contohkan atau bisa kita gunakan di sana, seperti toleransi, saling menghargai, kemudian empati, belas kasih, tenggang rasa, banyak ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita terapkan. Ya, penggunaan nilai-nilai kebajikan ini bisa kita wujudkan nanti pada saat kita membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, kita masuk kepada 3 motivasi. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan maupun restitusi. Nah, Dian Gozet dalam bukunya mengenai restructuring school discipline, betul nggak Bu bahasanya Bu? Mohon maaf Bu ya, karena bahasa Inggris Mira belepotan. Dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, posisinya sekarang kita berada di mana? Selama kita berkegiatan, selama ini kita bekerja untuk sekolah ini, di bagian manakah kita? Satu. Kalau kami nomor 1. Oke, alasannya apa Bu? Boleh. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, kita takut kena HAM. Oke. Apabila kita memberi hukuman terhadap anak. Oke. Yang kedua, hukuman, mana tahu nanti kita ada hukuman dari pimpinan kita, misalnya kalau kita berbuat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah tersebut, ataupun kita kena dari masyarakat, banyaklah istilahnya itu. Yang ketidaknyamanan tadi, hukuman yang dari situ ya, umpamanya hukuman bisa saja kita kena ajukan, gitu kan? Kalau ketidaknyamanan tadi itu menghindari, karena kita sudah bosan mungkin, daripada kita tidak nyaman kita biarkan saja. Oke. Nah, itu mungkin. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Posisi saya di nomor 1. Posisi dari Ibu Surti di nomor 1. Sama? Rasanya? Iya, mencari perhatian lah istilahnya kan. Pokoknya yang penting aku kerja, nanti dikasih penghargaan gitu ya. Ke anak biasanya. Iya, betul. Kalau kami
sebagai guru biasanya yang pertama. Kalau Nita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena apa namanya karena sesuai dengan aturan yang berlaku kita karena apa nih ya saling rekan kerja, jadi tidak nyaman kalau salah satu dari kita mungkin ada yang melanggar terus nanti dapat aduan dari atau teguran dari atasan, itu membuat kita tidak nyaman bekerja. Oke. Mungkin kalau Mira simpulkan di sini kenapa kita memilih yang pertama, ada tekanan-tekanan dari mungkin dari atasan ataupun tekanan-tekanan terhadap perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan dan bagaimana hukuman-hukuman yang diberikan atau tindak lanjut di sekolah. Berarti tekanan ya Bapak Ibu ya. Ya wajar. Karena kita lebih sering merasa di sini karena banyak tekanan tadi. Guru tak boleh mukul anak, guru tak boleh marah sama anak. Ya dah Bu. Guru tak boleh. Jadi kita keseringan berada di sini. Oke. Kita lanjut. Kita bahas mengenai hukuman dan penghargaan terlebih dahulu. Nah, di sini hukuman dan penghargaan ini membahas mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tindakan terhadap restitusi ya, ketika ini merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Ketiga ini berbeda loh Bapak Ibu. Ya, ketiga-tiganya berbeda, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, sekarang Mira jelaskan dulu restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, itu menurut Gosen tahun 2004. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mencari solusi masalah mereka. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Shelson Gosen 1996. Tadi Mira menyampaikan bahwa hukuman, penghargaan, restitusi itu berbeda. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda. Ini perbedaannya. Nah, perlu kita ketahui, hukuman itu biasanya sifatnya mendadak tanpa direncanakan sama sekali, atau istilahnya itu tiba-tiba lah gitu. Spontan, ada spontanitas di dalamnya, kemudian cenderung kalau bahasa merahnya menyakiti anak, menimbulkan ketidaknyamanan pada anak. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi bisa kita anggap sebagai bentuk perilaku disiplin. Kenapa? Penerapan konsekuensi ini disesuaikan dengan apa bentuk pelanggarannya. Nah, seperti misalnya nih Bu, kayak Bu Haji, di jam olahraga anak tidak memakai baju olahraga. Nah, kalau kita berpikir untuk menghukum, tentu hukumannya misalnya kalian yang tak pakai baju olahraga silahkan bersihkan WC. Tak nyaman anak kan, tak ada kaitan dengan kesalahan mereka. Nah, kalau kita anggap ke konsekuensi, nah konsekuensi yang mereka dapatkan ketika mereka tidak menggunakan pakaian olahraga di jam olahraga, tentunya mereka tidak dapat mengikuti praktek olahraga. Itu konsekuensi. Kemudian tentunya guru olahraga akan memundurkan atau pencapaian nilai yang diberikan nanti akan berbeda dengan siswa yang memakai pakaian olahraga. Itu sebuah konsekuensi. Kemudian kalau restitusi ini teknisnya ketika ada anak yang berpakaian olahraga tadi, ada anak yang tidak berpakaian olahraga, teknisnya kita panggil, kita ajak anak itu berbicara, apa alasannya, kemudian kira-kira kalau seperti ini apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa tetap belajar di jam olahraga,
supaya bisa mungkin mengikuti kegiatan praktek di lapangan. Nah, itu kita mengarahkan, bukan kita yang menunjukkan cara-caranya, tapi kita cukup memberikan pertanyaan bagaimana mengarahkan anak supaya bisa menimbulkan perilaku memperbaiki tadi. Salah satunya mungkin dengan cara setelah kita merestitusi tanya alasan segala macam, mungkin baju kami masih basah Bu, makanya kami tidak bawa misalnya. Caranya bagaimana supaya bisa tetap ikut olahraga? Boleh kami pinjam baju kawan kelas sebelah Bu. Kita salah satu bentuk perilaku yang dia cari sendiri caranya supaya tetap bisa ikut jam olahraga. Itu kalau menurut pendapat Mira itu merupakan suatu tindakan yang sebaiknya kita ambil daripada kita menghukum siswa tersebut. Di antara dua ini, dari antara restitusi dan konsekuensi, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih tepat sebaiknya kita gunakan? Restitusi. Nah, tapi kalau restitusi ini membawa waktu panjang nih. Benar. Ya, restitusi memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian kalau kita menerapkan contoh tadi dari jam olahraga tadi, pada saat itu memang anak bakalan kesulitan dia untuk langsung mendapatkan, karena kan istilah itu kan kita konseling dulu, kita tanya dulu, kita ngobrol dulu dengan anak. Mungkin kita bisa mengarahkan ke anak gimana caranya supaya kedepannya dia tidak melakukan itu lagi. Dalam restitusi itu. Iya, tidak harus pada hari itu juga, tapi untuk kedepannya bagaimana supaya hal ini tidak terjadi lagi yang di hari itu. Nah, memang panjang Bu, kalau restitusi ini paling tidak kita ngobrol itu kan 5 menit atau 10 menit, itu kita dengarkan dulu anak bercerita, ada Bu. Nah, kalau menurut pendapat Mira memang seperti itu. Mira sudah coba praktek lah istilahnya. Kalau kita terapkan pada hari itu juga, kemudian anak langsung memperbaiki pada hari itu juga, memang agak sulit. Tapi diupayakan, dilakukan di pertemuan selanjutnya. Kita mencegah untuk kejadian lagi di pertemuan selanjutnya. Ini bentuk-bentuk perbedaan-perbedaan ya Bapak Ibu, banyak. Apalagi kalau hukuman agresif perilakunya, kalau konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam jangka pendek. Nah, kalau restitusi masalahnya terpecahkan. Kemudian banyak nih peraturannya adalah kamu titik-titik harus begini. Nah, kemudian untuk di konsekuensi apa peraturan kita? Nah, mampu tidak kamu melakukan yang tadi? Kemudian untuk restitusi apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini? Berkaitan dengan nanti dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Iya, menginovasi, mengeluarkan. Kalau di profil pelajar Pancasila itu Bunda lebih kepada mengupayakan anak bernalar kritis. Nah, lebih ke sana. Kalau kita pakai nilai-nilai kebajikannya ke sana. Oke, Mira lanjut ya Bu ya, mengenai tabel perbedaan ini bisa Mira lanjutkan. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita simpulkan bahwa sebenarnya hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian hukuman itu sifatnya satu arah, dari guru aja. Sedangkan kita tak tahu siswa itu bagaimana ketika menerima hukuman. Kemudian tidak ada kesepakatan kalau hukuman itu antara guru dan siswa, tak ada kesepakatan. Pasti kita yang memberikan tindakan ke anak. Kamu cuci WC, kamu silakan pungut sampah, atau kamu silahkan tulis kata maaf satu buku, ya. Kemudian hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi walaupun kita memberikannya secara fisik misalnya Bu ya, tidak menutup kemungkinan hukuman yang sudah kita berikan itu menimbulkan rasa sakit secara psikis juga kepada anak. Mungkin melalui perkataan kita, mungkin melalui tindakan kita atau perilaku yang kita berikan membuat anak tersakiti. Kemudian sementara di disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sesuatu yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui
dipatuhi oleh murid dan guru. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh sekolah. Betul-betul konsekuensi dibuat oleh sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Istilahnya kayak rambut anak laki-laki biasanya panjang. Jadi kita kan biasanya meminta anak untuk memotong rambut sebelum kita melakukan razia rambut, mungkin Bapak Ibu ya. Jadi seminggu atau beberapa hari sebelum razia rambut atau adanya pengutalan, ini kan sesuatu hal yang sebenarnya kurang bagus gitu Bu ya. Jadi sebelum kita lakukan itu, kita kasih tahu dulu anak. Nah, Bapak Ibu lihat sudah terlalu panjang rambut kalian, sudah tidak rapi terlihatnya, sedangkan kita menyepakati bahwa di peraturan sekolah kita tuh ada mengenai kerapian. Nah, Ibu beri kesempatan untuk kalian merapikan diri berapa hari pada hari ini jika masih pada hari ini jika masih nampak kalian belum merapikan pakaian kalian, rambut kalian, Ibu mohon izin untuk melakukan pemotongan langsung di sekolah. Berarti kan siswa-siswa kita itu udah tahu kalau mereka tidak potong rambutnya, berarti konsekuensi yang mereka terima kena kutal gitu. Itu untuk konsekuensi. Nah, kemudian kita lanjut ke materi di hukum dan penghargaan. Ini menurut Alfikon mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut Kon ini, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Maksudnya di sini gini loh Bu. Mungkin dalam materi ini juga bakalan dipaparkan nanti. Kenapa hukuman dan penghargaan itu dibilang suatu tindakan yang sama-sama mengontrol? Karena ketika kita menghukum anak, tentu akan timbul keterpaksaan anak untuk mengikuti keinginan kita. Nah, berarti perilaku yang dia tunjukkan merupakan motivasinya dari luar, dari kita. Kemudian untuk penghargaan, anak akan berperilaku lebih baik, semangat belajarnya ketika kita beri hadiah. Oh, selamat untuk anak kita yang juara 1, atau pintar nih anaknya nih, tepuk tangan, atau dikasih permen, dikasih hadiah, kue dan segala macamnya. Jadi setiap kali anak ingin belajar lebih aktif lagi, dia mengharapkan hadiahnya tadi. Bukan berharap dia ingin menjadi lebih tahu, bukan mengharap dia ingin menjadi lebih pintar, tapi mengharapkan hadiahnya tadi, apa yang akan diberi oleh guru tadi. Kenapa? Karena ketika kita tidak memberikan penghargaan lagi kepada anak, maka akan kembali ke perilaku semula. Seperti Mira pernah waktu kuliah belajar tentang teori Skinner kalau tak salah, mengenai teori stimulus respon. Nah, teori stimulus respon ini, stimulus itu adalah rangsangan. Contoh di situ dicontohkan pada praktik tikus. Jadi tikus rangsangannya berupa kue atau keju. Setiap kali keju itu dikasih keju, tikusnya dia akan melakukan tindakan-tindakan. Kemudian pada saat kejunya sudah tidak dikasih, dia tidak mau bergerak, dia tak mau bekerja, dia tidak mau melakukan kegiatan di dalam kurungan dia itu. Nah, ada lagi cerita mengenai penelitian ini itu berkaitan dengan bel. Ketika bel berbunyi, tanda anak masuk. Nah, ketika kita tidak memberikan bel, tentu anak tak akan masuk, ya kan? Ya tak Bapak Ibu? Itu salah satu bentuk stimulus dan respon yang sering kita terapkan. Ya. Nah, selanjutnya pengaruh dari penghargaan dan hukuman. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nah, di sini penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, seperti yang kita bilang
tadi penghargaan itu hanya pada saat waktu tertentu aja, hanya waktu singkat saja. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Karena motivasinya berubah menjadi motivasi ekstrinsik kepada penghargaan tadi. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Istilahnya gini, kita sudah berbuat baik, tapi tak nampak lagi kalau kita sedang berbuat baik. Kita tak sadar lagi kalau kita sudah berbuat baik, atau kita tidak mengingat kira-kira perbuatan baik apa yang pernah kita lakukan gitu. Karena kita yang terpikir oleh kita itu setiap tindakan kita pasti akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan tidak hanya berupa barang, tapi juga berupa pujian, juga bisa merupakan sebuah penghargaan. Kemudian kita lanjutkan dampak dari adanya penghargaan tadi. Tentunya tidak ada efektivitas lagi. Penghargaan itu merupakan sesuatu yang tidak efektif menurut Mira dan menurut teori ini. Kenapa kita berharap perilaku anak itu berkelanjutan, bukan jangka pendek. Kita berharap jangka panjang. Efektivitas ini tentu kita berharapnya setiap apa yang dilakukan anak itu efektif untuk diri dia sendiri dan nantinya dapat diterapkan di lingkungan dia sehari-hari. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa? Karena ketika contoh Ibu Susi mereka kasih penghargaan, Ibu Ria tidak, tentu bakalan ada iri-irian, cemburu-cemburuan. Kemudian udah lama nih Mira tak kasih Ibu Susi hadiah atau penghargaan, nanti Ibu Susinya jadi menjauh, jaga jarak. Jadi penghargaan yang kita berikan ini istilahnya bisa menjadikan sebuah bentuk perusak hubungan baik dengan orang lain. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kadang penghargaan yang diberikan tidak tepat orang yang diberikan penghargaan itu, tidak tepat sasaran. Kadang yang bekerja yang ini malah yang dapat yang ini. Karena kan setiap kali apa yang dilakukan orang kan ada tipikal orang yang lebih senang bekerja itu di belakang layar. Nah, sedangkan yang nampak di belakang layar itu kan lebih sering mendapatkan penghargaan daripada orang yang berada di belakang layar, atau sering tidak nampak pekerjaannya tapi sebenarnya dia sedang bekerja gitu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa? Dari pengalaman Mira secara pribadi, mungkin Bapak Ibu juga memiliki pengalaman mengenai ini. Kenapa menurunkan kualitas? Karena individu akan menjadi tidak kreatif. Kemampuan untuk kita mengembangkan diri itu hanya sebatas hadiah tadi, hanya sebatas penghargaan tadi. Kalau kita memang dari dalam diri kita, tentunya apapun yang ingin kita lakukan, apapun yang ingin kita tingkatkan dalam diri kita, tentu kita mengejarnya. Tentu kita akan melakukan hal itu meskipun tidak ada penghargaan. Tapi kalau kita sudah ada iming-iming pengen dapat penghargaan tadi, tentu ya aku kerja dulu, nampak dulu sama si ibu, aku mau mengerjakan tugas inilah dan nampak sama Bu Surti, biar aku bagus nih dibilang rajin menghafalkan bahasa Inggris. Nah, sedangkan yang lain bukan hanya sebatas menghafal sebenarnya sudah dia lakukan, sudah termasuk pada rumus-rumusnya lah, past tense-nya, pokoknya gitu, berkaitan dengan bahasa Inggris sudah lebih jauh daripada itu gitu. Sedangkan kalau kita tetap mengharapkan penghargaan, kualitas kita itu hanya sebatas situ-situ aja. Yang penting nampak sama ibu tuh, aku bagus nih, aku rajin. Kalau tak nampak itu tak dikerjakan. Oke, selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas, sama kayak Mira bilang tadi ya Bu ya. Kalau tidak ada Oke, kenapa
mematikan kreativitas itu seperti yang Mira bilang tadi ya Bu ya. Kalau kita sudah hanya sebatas penghargaan, keinginan untuk berkreativitas itu bakalan kurang. Orang kreatif itu biasanya dia akan bekerja aja. Apa kira-kira yang bagus ya? Ini bisa dikerjakan ya. Tapi kalau tak ada penghargaan misalnya kan agak aja dikerjakan. Kita juga tengok ibu, kan kita pilih ibu. Ada guna kan? Tak ada guna kan anak-anak kan? Nah, itu makanya dapat mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan itu menghukum. Sebenarnya kita sudah menghukum anak kita sendiri dengan memberikan penghargaan, apalagi yang berlebihan atau pujian-pujian yang terlalu berlebihan dan terlalu tinggi, apalagi penghargaan lagi, pujian lagi terus menerus. Jadi dia terikat dengan kita. Dan nanti bakalan timbul nanti kalau biasanya kita selalu memberikan pujian, biasanya itu ya anak itu jadi dekat-dekat dengan kita, merasa kalau bahasa kan engke ya, merasa kalau kita ini bisa diajak sebagai teman. Kemudian nanti aku sama Bu Surti baik dengan aku. Kalau dengan kakak tidak, saya kayak gitu kan. Bu Surti tak pernah marah dengan aku. Iya, jadi ada hal-hal yang menjadi sepele di mata anak gitu. Baik, kita lanjut. Nah, kita ke restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk memecahkan masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebenarnya untuk restitusi ini nanti bakalan lebih jelas kita bahas di poin 5 dan 6. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di kelas sudah membentuk keyakinan kelas, apalagi wali kelas ya Bapak Ibu ya. Di sini sedikit Mira memberikan informasi mengenai pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat bukan lebih abstrak daripada peraturan. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas, tapi dimulai dari peraturan kelas. Nanti peraturan-peraturan kelas itu kita jadikan sebuah kesepakatan atau keyakinan di dalam kelas kita. Berbeda ya Bu ya, peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi Karena kesepakatan itu sama keyakinan. iya, keyakinan kelas tubuh itu kan apa yang kita yakini. Setelah kita mencapai apa-apa saja keyakinan kelas kita, disepakati. Disepakati itu bagaimana? Mungkin dengan cara menandatangani kesepakatan atau berupa surat lah istilahnya, pengesahan lah istilahnya antara semua warga dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, dia lebih umum. Kalau peraturan kelas kan lebih kepada tingkah laku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Intern. Kalau keyakinan kelas ini dia diambil dari nilai-nilai kebajikan tadi Bu. Nilai-nilai kebajikan tadi kita ambil misalnya seperti ini. Keyakinan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa kita lihat dari keyakinan sekolah. Setiap keyakinan yang kita buat baik di sekolah maupun di kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Beda dengan peraturannya Bu ya. Iya. Nah, kalau nilai keyakinan sekolah kita itu bisa misalnya saling menghormati, saling menghargai, toleransi. Beda kalau peraturan siswa menggunakan pakaian secara rapi, rambut rapi, tidak boleh membawa. Sedangkan kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu sebaik-baiknya mengandung nilai-nilai yang positif dan sebaiknya tidak menggunakan kata-kata tidak atau negatif. Karena kita kan membentuk budaya positif tadi kan, jadi memang bahasa-bahasa positif yang digunakan. Nah, dan pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas itu kenapa tidak terlalu banyak? Supaya mudah anak ingat. Bisa kita rangkum aja, misalnya toleransi, kasih sayang, empati, kan masih bisa dilakukan tuh. Kita rangkum jadi satu kira-kira di antara banyak yang masih mirip-mirip ini, yang mana pasnya kita ambil keyakinan kelasnya, nilai-nilai kebajikannya.
Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jangan yang tak bisa diterapkan ya Bu ya. Contoh mungkin bertanggung jawab bisa kita terapkan, bertanggung jawab terhadap tugas, bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran, terhadap kebersihan kelas, itu bisa dijadikan salah satu bentuk keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Makanya untuk kita menciptakan atau membuat keyakinan kelas ini diharapkan kita memang menyediakan waktu khusus bersama siswa curah pendapat, dan biasanya ini dilakukan oleh wali kelas. Nah, kalau untuk guru yang bukan wali kelas, biasanya kita mengikuti keyakinan kelas yang sudah ada, kemudian kita sesuaikan dengan kesepakatan kita sebagai guru mapel. Kira-kira sudah sesuai atau ada yang mau ditambah, ada apa yang mau dikurangi. Nah, itu kalau untuk yang terakhir itu meninjau kembali, itu bisa kita gunakan sebagai guru mapel tadi, meninjau kembali dari waktu ke waktu. Ini contohnya Ibu ya, contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ya, ini contoh dari bentuk-bentuk keyakinan kelasnya. Kemudian kita lanjutkan kepada materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ini kita sebagai manusia. Nah, apa-apa aja kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Yang pertama, kita butuh bertahan hidup. Kita butuh makan. Kebutuhan primer dan sekunder kita lah: makan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada di sini, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari dalam kelompok. Kemudian penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru dan mampu mengendalikan arah diri. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Kebutuhan dasar ini Bapak Ibu tidak hanya untuk diri kita, tapi sebenarnya kenapa kita perlu mengetahui tentang kebutuhan dasar kita sebagai manusia, supaya nanti ketika kita berhadapan dengan siswa, kita bisa mencari tahu kira-kira ketika anak melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan pada saat jam belajar atau mengenai peraturan-peraturan sekolah dan keyakinan sekolah, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh diri mereka. Itu yang perlu kita ketahui. Karena ketika kita sudah mengetahui tentang ini, ya, pasti ada kebutuhan tidak terpenuhi pada siswa. Contoh, misalnya anak kita ini jarang buat tugas, jarang datang ke sekolah. Kemudian ya, kita sebagai guru dan sebagai wali kelas tentu bakal panggil anak kan Bapak Ibu ya. Kita perlu melakukan restitusi, kita perlu melakukan obrolan, perlu berbincang dengan anak. Apa yang membuatnya seperti itu? Keluarlah, mau Pak kami cara Ibu, kami tak ada diperhatikan Mama. Itu salah satu contoh. Mama Bapak kami sibuk, Bu, kerja, tak ada yang bantu kami menyelesaikan tugas kami, tak ada yang bantu bimbing kami, Bu. Kami seorang di rumah, jadi kami di rumah tuh bosan, pergilah kami main. Itu kan salah satu alasan. Kira-kira yang mana yang belum terpenuhi? Kasih sayang dan diterima. Kemudian misalnya lagi terjadi pemalakan dalam lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Salah satu contoh di sekolah kita lah, tak usah kita jauh-jauh. Ada salah satu anak A memaksa anak B, kau sini dulu, belikan aku ini, aku lapar nih. Pak, belikan pakai uang ya? Aku tak ada duit. Kira-kira itu kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi pada anak tersebut? Bertahan hidup, benar hidup. Kenapa?
karena dia butuh makan. Dia pengen makan, tapi dia tidak punya uang mungkin. Tapi dia punya kekuatan, dia berani, dia bangga gitu. Malah kawan kenalah di sini. Oke, bisa dipahami yang ini Ibu? Mudah ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya sudah ada dalam diri kita, cuma secara teori kita tidak memahami kalau oh ternyata ini kebutuhan dasar kita. Nah, kita lanjut mengenai restitusi yang pertama, 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Soalnya tadi kita sudah mulai menyinggol-nyinggol ini. Di antara 5 ini yang mana Bapak Ibu sudah pernah berada di posisi mana? Teman, Oke, penghukum juga, penghukum. Semua lah. Sebenarnya sudah pernah kita coba semuanya Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita bohongi. membuat kesalahan, Iya benar. jadi mata-mata. Betul. Mengintai anak lagi ngapa mereka dalam kelas, ya nggak Bu ya? Kemudian kadang kita bilang sama anak, tak kasihan dengan ibu nak, tak kasihan dengan bapak mamamu nak, capek-capek cari kerja, berkeringat, entah tak tahulah apa yang kejadian di luar sana sama mereka. Kalian kayak gini belajar di sekolah, itu salah satu bentuk dari posisi kontrol. Oke, membuat rasa bersalah. Kemudian, lanjutlah ya materinya ya. Kita bahas satu persatu mengenai penghukum. Ini mungkin lebih kepada bentuk kasus penghukum. Bunyi bentuk penghukum salah satunya. Ya. Kan kasusnya tadi kan anak yang terlambat datang ke sekolah. Sering nggak kita lakukan itu? Ini secara pribadi merah. Ngapa lagi datang terlambat nak? Lambat bangun terus kan beberapa kali ini. Ya kan? Sekarang pergi ambil tong sampah tuh, pungut sampah dulu. Sering nggak kita lakukan ibu ya? Kita tidak munafik karena masih juga kita menerapkan itu. Sebenarnya ini sudah kita pelajari mungkin di pertemuan kita kali ini, di pertemuan kemarin waktu pengimasan dari sekolah penggerak, logat karya sekolah penggerak, di PMN kita juga sudah mempelajari ini, gitu kan? Benar Bunda, karena ketika sebagai seorang penghukum, hukuman yang kita berikan tadi itu yang namanya dia spontanitas, dia tidak ada rencana. Ketika saat itu kejadian, anak terlambat langsung kita hukum. Nah, gitu. Kemudian membuat rasa bersalah, melemaslah kita. Kalian tak kasihan dengan ibu nak. Coba tengok diri kamu sendiri, coba pikirkan mau jadi apa kamu nanti. Benar Bunda. Makanya kita masih di antara 5 posisi ini, makanya kita masih juga melakukan kelima kontrolnya itu. Padahal di antara 5 kontrol posisi kontrol tadi itu, yang sebaik-baiknya kita lakukan adalah posisi kontrol yang kelima, itu manajer. Kita mengarahkan anak. Tapi seminimal mungkin yang kita berikan itu adalah posisi kontrol pemantau. Karena kita tidak melepaskan anak, tapi kita melihat bagaimana perkembangan yang mereka hadapi itu dari jauh. Nah, kalau penghukum ini itu istilahnya yang paling rendah di antara posisi kontrol yang ada. Kemudian ini Mira menengokkan contoh-contoh kasus saja ya Bunda ya, karena pasti kita sering menemukan ini. Kalau posisi teman, ayolah nak, itu salah satu contohnya tuh, yolah nak, kita kerjakan dulu yuk, serius dulu yuk, belajar yuk, berhenti dulu yuk, ngobrolnya yuk, kita fokus ke materi. Itu salah satu contoh bentuk kalimat yang sering kita gunakan ke anak dalam posisi kita sebagai seorang teman. Itu salah satu contohnya. Hasil ketika kita melakukan itu apa? Anak memang senang dan akrab dengan siswa.
Cuman kita takutnya nanti ketika anak merasa terlalu akrab dengan kita, dia menyalahgunakan itu, kemudian timbul perilaku-perilaku yang seperti tidak ada batasan antara guru dengan anak, tak ada beda gitu. Jadi kita dengan posisi teman ini bisa saja timbul kurangnya rasa penghargaan atau menghargai, menghormati guru itu dari siswa. Karena Bu Mira itu kan kawan kami. Bu Mira enak kok ngomong dengan kami, tak pernah ada marah-marah. Bu Mira tuh pas marah-marah sekali itu cuma menambil lagi dia sekali itu cuma, atau bosan itu bukan pemarahan orangnya. Baik sangat. Tapi kalau sekali marah kok jangan ya. Baik-baik aja dengan seperti itu. Pokoknya baik-baik aja. Mati aja. Saya kayak gitu. Misalnya lagi Bu Rasmida misalnya. Kalian kalau dengan Bu Rasmida, pokoknya dengarkan aja lah kata ibu tuh. Baik ibunya serius aku. Nah, jadi istilahnya tuh ketika kita baik, menganggap satu anak itu anak menganggap kita itu baik, teman dia, dan nanti kalau mempengaruhi kawan-kawan yang lain, nanti pula perilaku yang kurang pantas atau istilahnya itu kurang menghormati guru lagi. Mungkin terjadi di sini Bu ya. Ada lah gitu. Nah, yang pemantau tadi kalau kita istilahkan itu sama seperti kita mengamati anak dari jauh. Soalnya kayak Ibu Rasmida, anaknya satu orang tak pernah datang ke sekolah. Banyak nih, 3 juga ada. Nah, ada anak yang tak pernah datang ke sekolah. Tiba-tiba dalam 4 bulan dari sekolah datang dia. Bu, kalian mau sekolah lagi Bu? Pening Ibu Rasmida, macam mana caranya? Kemudian oke lah, kita temui dulu guru BK, kemudian nanti kita konsultasi dengan wakil kurikulum, kesiswaan dan kepala sekolah. Kita panggil anak, kita panggil orang tua, kita diskusi. Itu kemarin ya Ibu Rasmida ya. Bukan sampai di situ saja sebagai wali kelas dan guru BK. Kita pantau kehadiran anak. Benar sudah sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Datang anak itu setelah dikonseling atau setelah bikin perjanjian mungkin dengan wali murid dan kepala sekolah, dipantau. Atau setelah ini sebulan ini oke lah aman dulu nih, sampai mau ujian kamu ngambil rapor nih. Bagaimana akhirnya nanti kita tak tahu nanti kan sesuai dengan nilai dia lah kan. Di tingkat selanjutnya bagaimana? Tentu tetap kita pantau. Kalau misalnya kejadian lagi, kan kita sudah sepakati tadi apa konsekuensi yang akan dia terima ketika dia mengulang lagi perilaku yang sama. Karena kita sudah mengarahkan tadi. Nah, kemudian kalau manajer kita mengarahkan ya, kita ngajak anak bercerita, kita arahkan dia. Menurut kamu apa yang bagus atau apa yang sanggup kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa tindakan yang ingin kamu ambil? Nah, itu manajer. Kita membantu anak mengatur diri, mengarahkan diri, tapi bukan kita yang mengatur dia, bukan kita yang mengeluarkan ucapan-ucapan atau tindakan-tindakan yang akan dia lakukan, tapi dia sendiri. Kita cuma mengarahkan saja. Nah, lanjut, ini contoh-contohnya ya. Contoh pemukul, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas, keluar dari kelas, hukum tidak. Kemudian kamu merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan. Kamu senang ya melihat ibu terus marah, nah misalnya kamu senang ya dengan ibu marah-marah terus, teriak-teriak terus, ya kan? Kemudian teman, ayo dong, kamu kerjakan tugas nanti ya. Kalau sudah selesai kita main game. Atau ayolah nak, fokus kita dulu ya. Itu kalimat-kalimat kita dengan anak, mengajak lah istilahnya gitu. Kemudian pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya, sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Kita pantau terus. Ini kalau dalam kelas nih ya. Kalau kita di luar kelas tentu kita silahkan perbaiki diri. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan yang didapatkan atau terjadi pada diri kamu setelah ini. Itu memantau. Kemudian ini manajer,
Apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa keyakinan kita, keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita? Yang mana yang sudah kamu langgar, atau yang mana yang belum terpenuhi saat ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Itu bisa kita gunakan untuk posisi manajer. Ya, bentuk-bentuk kalimat pertanyaannya. Kemudian kita lanjut pada materi segitiga restitusi. Restitusi yang kedua. Segitiga restitusi ini itu lebih kepada tindak lanjut atau bentuk kegiatan dari posisi manajer tadi. Yaitu pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi masalah restitusi tadi sudah jabarkan ya ibu-ibu. Nah, segitiga restitusi ini istilahnya itu tahap-tahap yang kita gunakan dalam pada saat kita berbincang-bincang dengan anak tadi. Nah, ini salah satu contohnya, menstabilkan identitas. Isinya itu seperti ini, berbuat salah itu manusiawi. Salah satu contoh kalimatnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah merasakan hal yang sama atau kesalahan yang sama pernah ibu lakukan. Kemudian ibu tidak tertarik mencari salah kamu. Ibu tak mau cari-cari siapa yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Kamu berhak untuk merasa begitu. Salah satu contoh kalimatnya, Bu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita validasi, kita tanya ulang. Oh, jadi seperti ini. Contoh kalimatnya, kamu punya alasan. Berarti kita menanyakan apa yang membuat anak melakukan tindakan itu. Kemudian kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kita mau validasi. Atau misalnya kamu merasa senang dengan melakukan itu, kan kita mau validasi. Atau apa yang kamu rasakan pada saat melakukan itu? Kami senang, Bu. Oh, ada rasa senang pada saat itu. Kamu puas. Itu salah satu kita memvalidasikan bahwa tindakan yang memvalidasikan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak terkait dengan permasalahan atau kesalahannya tadi. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita tanya balik. Keyakinan sekolah kita tanyakan. Yang mana yang belum dia penuhi? Yang mana yang seharusnya dia penuhi? Kemudian kita tanyakan bagaimana tindakan yang perlu kita lakukan setelah ini. Berkaitan dengan posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Karena segitiga restitusi ini merupakan bentuk perwujudan atau proses-proses tahapan-tahapan yang kita gunakan sebagai seorang manajer yang membantu mengarahkan siswa, memperbaiki tingkah laku supaya bisa diperbaiki dan menjadi individu yang bahagia lah istilahnya. Nah, untuk materi, alhamdulillah selesai materinya. Di sini Mira ingin melihatkan sebuah video. Semoga bisa tersambung. Relax dulu ibu-ibu ya. Jadi kalau seling satu arah ada dua arah ya. Ya benar, depannya dua arah berarti kan
Iya, sama dengan sifat konseling gitu ya. iya, mirip dengan konseling. Mirip dengan konseling. Tapi dalam konseling itu kita boleh menggurui atau dia yang bercerita kita sebagai motivasi. Oke. Berarti kita lanjut ke pertanyaannya Bunda ya. Sebenarnya di sini Mira mau menampilkan Aku langsung tampil gambar itu sambil sini kita tidak Tunggu Bunda. Mira mau nengokkan belum Mira tim sepertinya. Nih, ini aja lah dulu. Kita sambil jalan. Nah, videonya kenapa tidak bersuara? sama jadi Iya. aku sih dua sih dari sini. The Bluetooth device is connected successfully. Nah, Dinda bawa HP ke sekolah tak salah. Pertanyaannya langsung. Minta ampun deh. Error. Silakan, sebelum nanti kita sesi tanya jawab, silakan mudah-mudahan bagus jaringannya bisa memutar video ini. Assalamualaikum Dinda, selamat pagi. Bu, apa kabar Dinda hari ini nak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, baik Dinda, pertemuan kali ini mungkin kita akan membahas mengenai informasi yang Ibu dapat. Itu sedikit. Keluar aja lalu Bunda. Dapatkan dari Pak Najimudin nih Dinda. Kata beliau melihat Dinda live pada saat yang berada. Ini masih Benar gitu? Benar. Nah, coba Dinda ceritakan sama Ibu gimana tidak? Sedang ini pada saat itu jam istirahat ini istirahat di kantin dengan dibuka sedangkan aku makan sedangkan main HP Bu. Biar tidak suntuk timbul keinginan juga untuk melakukan live dengan media sosial juga Bu. Tapi pada saat itu Dinda ada ini masuk di live Dinda langsung yang melakukan live Dinda Bu. Oke. Oh jadi kejadiannya itu bukan pada saat jam belajar, di jam istirahat. Oh, pada saat jam istirahat ya Nak ya. Nah, sebenarnya gini Mama, tidak salah sebenarnya Dinda bawa HP ke sekolah, tak salah ya. Hanya saja penggunaannya aja yang tidak tepat. Kemudian kita menghilangkan rasa jenuh dan bosan pada saat jam di sekolah, tak salah juga sebenarnya. Dinda live tanya saja. Kalau menurut Ibu tak pas posisinya, kondisinya tak pas. Nah, ketika Dinda live, berarti Dinda bawa HP dong ke sekolah. Dinda membawa HP tanpa izin dulu kemarin. Oke, Dinda membawa HP tanpa izin dulu dengan kelas. Nah, ketika Dinda melakukan itu live bawa HP, ada rasa senang dalam diri Dinda melakukan itu. Ada sedikit. Berarti Dinda merasa sedikit senang, merasa hilang rasa bosan dan jenuhnya dengan membawa HP dan lagi pada saat jam sekolah ya. Baik Dinda, menurut Dinda ya, kita kan kalau kita ada keyakinan nih, ada yang sudah kita sepakati bersama sekolah. Dinda ingat keyakinan apa? Yang Dinda ingat terus belajar, bertanggung jawab. Di situ dia membawa HP di sekolah. Oke. Dari keyakinan yang Dinda ucapkan tadi, kira-kira keyakinan mana yang belum Dinda penuhi?
Bunda membawa aku ke sekolah tanpa dibimbing dengan langit di sosial. Oke. Menurut Dinda nih, kan udah kejadian ya nak, dan Dinda sudah menyadari kalau Dinda belum memenuhi keyakinan sekolah kita, yakni membawa HP kata ibu guru, ya. Apa yang bisa Dinda lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Dinda berkarya untuk menggunakan HP dan media sosial Dinda secara bijak, Bu. Dan jika Dinda belum masuk di sekolah, Dinda akan menunjuknya ke guru atau wali kelas. Oke. Ibu berharap dan kita berharap ya, setiap apa yang kita yakini itu kita jalankan dengan baik, dapat terpenuhi dengan baik, dan tentunya akan membuatkan rasa senang dalam hidup kita ya. Yuk kita sama-sama menepati janji kita, menjalankan keyakinan kita. Semoga kedepannya kita bisa berubah menjadi individu yang lebih baik kedepannya ya. Oke Dinda, semangat ya nak ya. Oke. Itu video pertama ya Bu ya. Tahan dulu Bu. Tahan dulu ya Bu. Pasti muncul pertanyaan Bunda. Selanjutnya, ini ada sebenarnya satu lagi Bunda. Nanti mohon dikomentari sudah tepatkah atau pada bagian mana dari 6 materi yang Mira lakukan tadi, yang mana yang Mira terapkan. Nanti mohon di komentari. Ini tidak usah panjang ya, karena ini lama Bu, 14 menit. Enak. Apa? Ini kebetulan itu tiket hari ini ya. Itu diberikan kalian, diberikan setuju ya. Berkaitan dengan permasalahan yang kalian hadapi sekarang, ya. Apa tadi permasalahannya? Terlambat. Ini Ibu menanya terlebih dahulu. Apa yang membuat kalian terlambat akan pada pagi yang sedang kalau oke, Ida tinggi Tasya, rumah kalian berbeda kan? Tasya, ya. Tasya tadi bangun jam berapa? Bangun setengah 7. Oke. Malam tidur jam berapa? Kami makan jam malam 12. Oke. Nunggu mama dari mana? Dari tadi. Kemarin kerja di rumah sakit? Ya, nengok anaknya masih kerja. Oh, oke. Berarti neneknya. Boleh Oke. Mereka masih 3. ini mau konfirmasi apa alasan anak terlambat. Bel, ya. Sebelum kita lanjut nih, Ibu tinggal dulu, ya. Tinggal dulu. Kalau Tasya tadi udah jelaskan, bilang Mbak itu gara-gara nunggu mama, karena gitu. Sebenarnya aku ambil itu. Oke, kalau itu turun dari rumah berarti sekitar setengah jam lebih terjalan. Ya, ini loh Nak. Kalau Ibu di guru BK itu, ya, ini kesalahan pertama lah sebenarnya. Kesalahan pertama sebenarnya peraturan terlambat. Peraturan di sekolah itu kita udah berbunyi jam 7.20 itu masuk. Tenggang waktunya itu kan dikasih sampai jam 7.30. Ya, tadi kalian tahu jam berapa? Jam 8.01. Tidak bisa kita, pokoknya kalian bagaimanapun kondisi kalian, ya, mau terlambat bangun, mau terlambat tidur, mau kalian jalan Stop ya. kita punya aturan. Oke. Separuh perjalanan video ini, Mira berharap bisa membuat Bapak Ibu menimbulkan sedikit pertanyaan atau bisa menjawab pertanyaan dari Mira. Yang pertama,
mengunggah ada 2 video. Video 1 dan video 2. Menurut Bapak Ibu, pada video pertama, apa yang Mira terapkan? Oke, kita tadi ada 6 materi ya Ibu ya. Disiplin positif. Sebenarnya berkaitan. Kanulah Mira posisi kontrol lah. Posisi kontrol mana yang Mira lakukan pada saat kedua-dua video tadi? Atau video pertama lah biar enak. Oke. Sepakat manajer? Karena apa tadi Bu? Karena memberikan rasa mencari solusi permasalahan dia sendiri. Memberikan tantangan kepada anak. Oke. Nah, kemudian di video pertama tadi, menurut Bapak Ibu, kegiatan apa yang sedang Mira lakukan? Tanya jawab. Coba ingat 6. Oke. Segitiga. Itu bentuk kita contoh kita mengobrol ketika berhadapan dengan siswa tadi. Jadi kayak gitu. Kalau yang Mira terapkan seperti itu, karena sebenarnya kurang lebih mirip dengan konseling. Tadi Bunda sempat menanyakan ya Bunda ya. Jadi dia sebenarnya mirip-mirip dengan konseling. Perbedaannya, kalau di konseling itu kan kita dalami permasalahan anak. Tapi kalau ke segitiga restitusi, kita fokus pada keyakinan yang dilanggar, keyakinan yang akan diperbaiki, keyakinan yang akan dicapai, kemudian apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki itu. Sedangkan kalau di konseling tadi itu benar-benar kita dalami, mungkin sampai ke orang tuanya kita tanya, sampai ke keseharian anak, kepribadian anak kita tanya di sana. Tapi kalau ke segitiga restitusi ini itu lebih kepada pada saat itu saja, fokus kepada permasalahan itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita kembali menutup kegiatan kita pada hari ini? Boleh nggak saya kasih masukannya? Boleh Bunda. Bukan kalau terima. Pakai mic lah Bunda ya. Tapi Bu, bukan maksud apa ya waktu dipanggil ini berubah Indonesia. Nggak apa-apa. Ibu menjelaskan, lebih mempertegaskan kata yang dipakai Ibu Mira tadi itu kan. Oh, tidak apa-apa, boleh kamu bawa anak B, cuma tidak tepat pada waktunya. Nah, nanti tanggapannya begini, ini menurut penilaian saya. Oh, boleh kita bawa HP, asal jam istirahat kita pakai. Boleh berarti kita live di jam istirahat, berarti HP boleh digunakan. Nah, sedangkan kita di dalam kelas sudah membuat kesepakatan tidak boleh membawa HP bagaimanapun dalam bentuknya. Nah, nanti dalam pengertian seperti ini, anak yang sudah ketemu Bu Mira, dia akan keluar cerita, boleh kita bawa HP, asal saja tidak di dalam kelas. Nah, kalau seperti itu berarti peraturan kita yang ada di sekolah tidak berlaku ketat. Nanti di luar mereka sesuka mereka, mau nonton, mau apa. Nah, itu masukan saya, terima atau tidaknya saya. Baik, terima kasih Bunda atas masukan Bunda. Baik, terima kasih Bunda. Memang Mira tampilkan video ini untuk perbaikan diri Mira sendiri. Sejujurnya belajar mengolah kata bagi Mira itu sesuatu yang sangat berat. Karena secara pribadi Mira berkomunikasi kita pada saat ini aja Mira lebih sering menggunakan bahasa Mira sehari-hari. Iya, jadi terima kasih Bunda. Semoga kedepannya Bunda ya dalam Mira menghadapi permasalahan siswa, Mira bisa lebih memilih kalimat yang tepat untuk menguatkan keyakinan yang sudah kita sepakati. Terima kasih Bunda. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan masukan, pendapat, saran kepada Mira? Sudah pas Bu? Kalau sudah pas, kita mau nutup nih. Balik kita nih. Oke. Nah, sebelum kan pegawai ngantuk, Mira nampak itu ngantuk. Jogetlah kita dikit dulu ya.
bentang. Ayo mau berdiri kita bentang. Berarti kita memang disuruh goyang dia berarti nih. Kita ulang ya. bosan, ngantuk. Nah, semoga bisa pulih kembali. Kita bersemangat kembali. Kita kembalikan kepada MC untuk menutup kegiatan kita pada hari. Silakan. Terima kasih. Dan akhirnya Bapak Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pemateri Ibu Mira. Semoga apa yang disampaikan kita bisa menerapkan. Berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.